Nah, sehingga berbagai pemberitaan tentang Pilgub DKI sekarang ini ada gimmick, ada manuver. Ya, kembali lagi sama yang lucu-lucu dari Ngompol. Tidak bosan-bosannya nih Om Begawan mau ngomongin tentang pilkada, khususnya di DKI itu yang menjadi perhatian masyarakat seluruh Indonesia. Lain dengan pilkada-pilkada di daerah lainnya, ya, menjadi sorotan lah karena ibu kota ini. Nah, yang kita tahu berdasarkan beberapa survei terakhir, siapa kandidat yang elektabilitasnya tinggi di Jakarta? Iya, Pak Anies sama Pak Ahok. Nah, tapi bagaimana lagi partai politik dan penguasa gak sejalan dengan warga DKI. Salah satu diantaranya kedua jadi gubernur lagi, maka mereka terancam batal mendaftar. Penguasa dan parpol pendukung kekuasaan maunya Pak Ridwan Kamil. Lah, suka atau tidak suka, cocok gak cocok, mau nyoblos apa enggak, RK yang disodorkan. Nah, berhubung elektabilitasnya rendah, pasti akan dilakukan upaya agar elektabilitasnya terdongkrak. Ya, mumpung pilkada serentak masih November, masih di 3 bulan lagi, dan pendaftaran calon masih akhir bulan ini, tutupnya Agustus rampung. Ini kan, ya ampun nanti ini. Nah, ini 3 kandidat ini sangat gede-gede, ini Pak Ahok, Pak Anies, dan Pak RK ini. Nah, berdasarkan survei Litbang Kompas, elektabilitas mantan gubernur Jawa Barat itu hanya 8,5% saja di DKI itu. Ya memang sih masih mending dibanding bungsunya Pak Jokowi. Kaisang itu hanya 1%. Masalahnya 8,5% itu terlalu jauh lah sama elektabilitasnya Pak Ahok sama Pak Anies tuh. Dengan 20% dan Pak Anies yang 29,8%. Lah, partai-partai yang berada di KIM, Koalisi Indonesia Maju, tahu persis 29,8% itu efek suara dari pemilu dan pilpres lalu. Lah, sementara bila KIM bersatu, pemilih mereka pada pemilu saja mencapai 40%. Belum ditambah yang lain. Lah, peluang menangnya sangat terbuka. Ini hitung-hitungan nih politik, hitung-hitungan di atas kertas, guna meningkatkan perhatian nih. Mulai ada gimmick-gimmick yang dimainkan. Pokoknya ngono lah. Masyarakat itu makanya harus cerdas. Nonton terus tuh Ngompol. Supaya cerdas tuh, orang gampang dihapusi loh. Gimmick sama manuver politik itu beda loh. Jangan dianggap sama ini. Para ngompolos mesti bisa membedakan loh. Inilah pentingnya rutin nyimak Ngompol. Bisa belajar banyak. Misalnya nih, tak kasih contoh ya. Ini contoh aja nih. Munculnya 3 perempuan calon pendamping RK, itu gimmick atau manuver politik? Ayo, gimana jawabannya? Beda nggak apa-apa, salah ya biasa lah. Itu kan pendapat. Namun kita sama-sama berlatih ya, biar nggak mudah dikibulin sama politisi-politisi. Oh, dihapusin ngalor gitu, rakyat nanti yang jadi korban. Nah, sebelum dijawab, ini yang penting diketahui itu. Siapa 3 perempuan itu yang disodorkan menjadi wakilnya Bang RK ini? Nah, PSI itu mendorong Sis Grace Natali sama Bu Veronica Tan jadi calon wakil gubernur. Lantas PAN mendorong nama Zita Anjani. Nah, gimana nih? 3 perempuan ini gimana? Ini gimmick atau manuver? Lah, sudut pandang Begawan ini adalah gimmick. Ya, monggo pendapat Anda seperti apa? Tulis saja di komentar ini. Nah, jauh sebelum sekarang, kira-kira Mei lalu lah, nama Saraswati, Budi Satrio sama Mas Thomas Jiwandono, 3 keponakan Prabowo juga sempat disebut loh. Itu gimmick atau manuver? Yang menjawab gimmick itu benar. Kemarin juga disampaikan oleh PKS. Katanya syarat mendukung Pak Anies itu mentok. Wes mentok, orang itu harga mati katanya. Bukan opsi gabung KIM plus itu. Aneh kan? Kok mentok itu maksudnya gimana itu? Mungkin tidak ada tawaran lagi lah. Harga mati loh. Katanya mau usung Pak Anies. Tapi akhirnya dia mengatakan mengusung Pak Anies belum memenuhi syarat pencalonan di kursi DPRD. Ya, padahal kita tahu loh.
Nasdem kan juga mendukung Pak Anies. Yang bilang mentok itu juru bicaranya PKS loh. Nah, setelah Kang Emil mulai dikabarkan bakal jadi calon gubernur di DKI, banyak berita yang beredar, termasuk nama Pak Saiku. Lah diperkirakan bisa jadi pendampingnya juga. Dua berita tadi masuknya manuver politik kalau itu. Nah, terhitung sebagai upaya bargaining kok. Nyang-nyangan kok gitu. Gampangannya ya seperti itu, tawar-menawar dagang sapi, termasuk pernyataan bendara Nasdem. Bang Bangsa Bangsa itu Bang Ahmad Saroni yang bilang belum tentu Pak Anies didaftarkan mesti sudah diusung oleh PKS. Nah itu masuk kategori manuver juga. Alias sikap membuka diri Nasdem diajak masuk Kim itu. Itu hitungan politik, tawar-menawar, dagang sapi dan sebagainya. Ini manuver politik. Nah, sehingga berbagai pemberitaan tentang Pilgub DKI sekarang ini ada gimmick, ada manuver. Nah, kenapa bila 3 perempuan yang disodorkan buat jadi calon wakil gubernur RK itu hanya gimmick? Ya tadi siapa 3 perempuan yang disebut tadi? Ada Sis Grace, lalu mantan istri Pak Ahok. Wah ini Bu Veronica Tan, ini areng ngedu dengan Pak Ahok. Orang memper ini politik kayak gini. Serta yang terakhir Mbak Sita. Apakah peluang mereka besar jadi calon wakil gubernur? Ya belas enggak ada itu. 3 perempuan itu orang ngangkat. Elektabilitasnya belasan enggak ada. Perempuan yang punya kesempatan besar malah Mbak Rahayu Saraswati harusnya. Itu keponakannya Pak Prabowo. Kalau yang 3 yang saya sebutkan tadi, rene itu hanya gimmick aja itu. Tetapi sekarang wis gak disebut-sebut itu. Orang disebut lagi Mbak Saraswati. Mengapa peluangnya terbuka? Dia itu keponakannya presiden terpilih. Pasti ada sebuah dorongan atau tanggung jawab Pak Prabowo untuk memenangkan keponakannya. Mau dijagokan di kepala daerah ibu kota. Siapa yang berani menolak? Nah, sebutno yang berani menolak kalau Mbak Saraswati dijagokan di DKI. Nggak ada. Ya cuma saiki, wis nggak ada kabar, wis tenggelam tuh. Bisa jadi peluangnya itu di kursi kabinet nanti. Mbak Saraswati itu mungkin salah satu calon menteri. Nah, tapi yo ketemu pirang perkara. Lah itu, ketemu pirang perkara itu. Mantan penyiar TV One, mantan ibu gubernur, serta anak menteri perdagangan jadi cawagup. Nah, ketemu pirang perkara tuh. Kan lebih cocok Mbak Saraswati. Yang memang dia seorang politisi itu. Apa modal mereka mendampingi calon gubernur dari Golkar ketika perempuan yang saya sebutkan tadi, Sis Grace, Mbak Tan sama Mbak Sita itu. Kita nggak tahu tuh prestasinya. Apa itu? Bu Veronica juga nggak pernah tuh politik. Pernah nyanyi, pernah saya tahu itu. Lantas Mbak Sita malah penuh polemik jadi pimpinan Dewan di Jakarta. Lah menaruh mereka sebagai calon malah bisa menggerus elektabilitas Bung RK ini. Lah ibarat pasar malam yang segera dibuka lantas harus dinyalakan, lampunya harus diurip ke kabeh, musik melalui horn atau pengeras suara dibunyikan. Ayo mulai pengumuman adanya pasar malam disebarkan. Harapannya waktu pasar malam dibuka, pengunjungnya wakeh banyak, butak, targetnya tercapai. Itu tujuan yang membuat 3 nama perempuan tadi. Tapi mak bedunduk ketika jedul salah satu disodorkan oleh partai. Nah, gimana mau beneran jadi cawagup? Wong yang bakal didaftarkan itu akhirnya bukan mereka bertiga. Itu kan hanya gimmick aja itu. Nggak mungkin ketika perempuan tadi didaftarkan untuk mendampingi RK. Siapa yang mendampingi Bang RK itu? Yang didaftarkan tuh akhirnya ya Kaisang. Iya, ini menurut penggawan ini. Malah bocorannya tuh 1 tahun atau 2 tahun jadi wakil gubernur. Kang Emil dilantik jadi menteri. Maka Kaisang otomatis menggantikan posisinya. Oh ini mau hitung-hitungannya politik begitu. Akhirnya Kaisang jadi gubernur DKI. Oh ini tidak menuduh loh. Tapi kan politik bisa terjadi seperti itu. Ya memang roadmap-nya gitu. Nek sejak sekarang pemilik sang pisang jadi calon gubernur. Ya mau milih siapa? Sing arep milih deknen itu sopo? Pemilihnya pada apatis duluan legah no, dipimpin bocah. Nah terakhir di AHY di Pilgub 2017 bisa terulang.
Jelas Pak Jokowi kewirangan nanti kalau anaknya kalah. Ya dijadikan wakil dulu lah, nanti setahun 2 tahun gubernurnya jadi menteri dia naik, gitu aja lah. Politik kan gampang sebenarnya kalau punya kuasa. Nah ini kesempatan Om Begawan ini untuk bagi-bagi ilmu sama sampean-sampean ini agar Ngompolers bisa membedakan mana gimmick, mana manuver. Misalnya tentang Komjen Ahmad Lutfi ditarik ke Kemendak, itu manuver politik. Lah kesannya dia gak akan dicalonkan di Jawa Tengah. Oh, rasi udah dicalonkan di Jawa Tengah nih. Lah nek nurut Begawan, ya ndak. Nanti akan balik lagi sebagai calon gubernur. Digeser itu buat nambah bintang di pundaknya jadi 3. Dari Irjen menjadi Komjen. Lah iya toh. Nah kembali ke perkara Pilgub DKI ini. 3 nama perempuan tadi diberitakan atau dimunculkan buat menarik para pemilih perempuan. Wah, milih sik ya bar kuwi ra sida. Ya untuk yang generasi muda disodori Sis Grace Natali yang dari PSI. Kan kesannya menarik dukungan anak-anak muda. Nah buat yang ibu-ibu single parent, cinta pada anak-anak, lantas etnis keturunan di Jakarta, munculkan nama Veronica Tan ini seakan-akan 3 perempuan itu mendukung calon dari Ridwan Kamil. Sedangkan bagi kalangan UMKM, suka sebangsa skincare, kecantikan, hidupnya seneng terus, sosialita dan sebagainya, dimunculkanlah nama Mbak Sita, putri dari Menteri Perdagangan ini. Sehingga semuanya segmen akan masuk. Karepnya gitu, itu gimmick kok. Padahal nggak jadi 3 perempuan tadi. Ya Kaisang. Ini masyarakat DKI harus paham, ben ojo diapusi itu. Padahal nanti jelang detik-detik akhir pendaftaran, ya akhirnya pasangannya Ridwan Kamil, Kaisang yang didaftarkan. Nah, saat semua puntang-panting pada meributkan siapa lawan terberat. Lawan terberat bukan dari partai. Begitu RK Kaisang didaftarkan, didukung Kim plus. Soalnya ada Nasdem, PKS sama PKB, otomatis PDIP kan akan gagal. Renek kancane syaratnya kurang, gak memenuhi syarat ngedaftar. Lah muncullah calon independen, malah bisa calon boneka atau mungkin malah kotak kosong. Lah Kim plus tidak mau main-main di DKI, lantas bertarung dengan kotak kosong, gak mau. Bahaya itu bahaya benar. Di wilayah lain, tetapi di Jakarta kalau nekat bisa beneran menang tuh kotak kosong itu, bener itu. Kotak kosong bisa dipilih 50% lebih masyarakat DKI itu. Ingat loh, KPU DKI sekarang sudah menerima pendaftaran calon independen loh. Malah saat ini tahapannya sudah diperbaikan verifikasi faktual. Ngelumpuk ke KTP oke banget. Ribuan, ratusan ribu. Apakah calon independen memenuhi syarat atau tidak? Calon independen itu namanya Pak Darmo Pangrekun. Nah, yang berpasangan dengan Kunwardana Abiyoto. Hebat ini, orang-orang berani ini. Nah, syarat bagi calon independen itu harus mampu memenuhi syarat dukungan warga sebanyak 618.000, deng. Itu fotokopi KTP mendukung yang diserahkan dan KPU ngecek acak. Ora kabeh dicek, diacak itu. Berapa persen untuk memberikan verifikasi pembenaran itu. Ke rumah pemilik KTP masing-masing. Dia ditanya bener nggak mendukung atau hanya manipulasi aja cuma diklaim atau gimana. Itu bisa terjadi. Lah saat verifikasi faktual pertama, pasangan ini hanya bisa menyerahkan 183.000, kurang 470 ribuan dukungan, sepertiganya masih jauh. Lah normalnya kandidat independen itu sulit lolos kalau untuk tingkat provinsi itu. Kalau tingkat kabupaten kota mungkin bisa. Lah selisih perbaikan banyak banget toh. Piye carane ngoyak. Tapi kita tahu sendiri lah. Walaupun kurangnya banyak, wes serahkan saja pada para ahlinya, termasuk Begawan. Bisa tiba-tiba memenuhi syarat ini. Wah iya. Jika sudah begitu ya kita iso apa? Ya mau delongo plongo sebagai rakyat. Ini pernah terjadi di beberapa tempat. Itu ya pesan Begawan untuk masyarakat DKI, jangan sampai dihapusi, dikibulin oleh para politisi. Itu ya pesan Begawan, salam Ngompol, dadah.